kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semuanya selaku umatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan juga sekaligus saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan ini. Keterlambatan ini bukan disengaja, Pak dan Ibu sekalian, karena memang kemacetan di mana-mana. Saya dari rumah setengah 4 ya. Udah datang ke sini hampir sejam setengah ya, Pak ya. Tapi alhamdulillah masih ada jalan. Coba kita bayangkan, enak berdiri ya, Pak ya? Saya nggak enak kalau duduk gitu. Di depan aja nggak apa-apa ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita, terutama saya ya, mengalami suatu kemacetan. Kita bayangkan kalau kemacetan itu di akhirat kelak. Ya. Kalau di dunia kemacetan itu berbagai jalan ada. Tapi kalau di akhirat kelak kita macet bagaimana? Sementara cuma satu jalan di akhirat itu, yaitu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini semuanya puasa, Pak, Ibu? Puasa? Insya Allah. Tapi memang kelihatan wajah-wajah surga. Ting wajah lapar, ting wajah surga itu. Mungkin wajah lapar itu. Tapi insya Allah bahwa orang-orang yang berpuasa itu dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi puasanya puasa yang bagaimana? Bukan isinya puasa ayakan. Kalau puasa ayakan kan pas maghrib habis terus dimakan. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini adalah menjelang istilahnya nanti malam pada nuzul Quran. Tapi juga kita sedikit bahas tentang puasa, ya, eksistensi daripada puasa itu sendiri. Kata Rasulullah SAW, di mana-mana telah kedatangan bulan Ramadan, maka dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan juga setan dibelenggu. Tapi ini ada suatu pertanyaan dari anak kecil, Pak Ustadz, kalau memang setan itu dibelenggu, kenapa sih kok banyak yang meninggalkan sholat, banyak juga yang istilahnya masih mabok, masih juga pada bulan puasa itu juga berbohong, masih juga pada bulan puasa itu ada juga yang korupsi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah benar atau kita yakini bahwa pada bulan Ramadan itu setan dibelenggu? Yang bisa menjawab, Ibu? Yang bisa menjawab, insya Allah saya direkomendasikan oleh malaikat akan masuk surga. Amin. Amin, amin itu. Siapa yang bisa menjawab? Yakin nggak bahwa pada bulan Ramadan iblis dan setan dibelenggu? Yakin? Kalau begitu timbul pertanyaan yang kedua. Kenapa kalau memang setan dan iblis itu dibelenggu oleh Allah lewat malaikatnya, akan tetap banyak yang maksiat pada bulan Ramadan? Kenapa? Kenapa hawa nafsu. Kalau manusia tidak mempunyai hawa nafsu, berbahaya, menjadi makhluk yang statis, yang diam, tidak ada enaknya. Ya. Kenapa istilahnya pada bulan Ramadan bahwa setan itu dibelenggu oleh Allah, sebagai berjanji Rasulullah SAW. Jadi di mana idza jaa Ramadan, di mana datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar wa sufilatis syayatin, kata Rasul. Jadi pada di mana-mana datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan. Akan tetapi kenyataannya banyak manusia yang bermaksiat kepada Allah. Jawabnya adalah hawa nafsu. Bisa benar, karena memang manusia itu mempunyai hawa nafsu. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Kenapa? Karena selama 11 bulan
kita ini senantiasa bergaul dengan setan. Rasa malas sifat apa? Rasa malas sifat suka berbohong sifat korupsi bukan setan lagi, iblis. Kalau setan itu adalah anak-anaknya, pasukan-pasukannya, tapi kalau iblis itu adalah rajanya. Jadi jawabannya kenapa? Karena selama 11 bulan kita ini senantiasa bergaul dengan yang namanya mang iblis, mang setan. Jadi kalau selama 11 bulan kita ini berkolaborasi, otomatis berteman. Makanya pada bulan Ramadan itu setan-setan itu sebenarnya, jangankan pada bulan Ramadan Bapak-Ibu sekalian, pada bulan-bulan yang lain pun setan dan iblis itu adalah banyak yang nganggur. Sekalian ini pensiun. Jika itu istilahnya kayak direktur. Jadi tinggal menerima gaji dari Tuhan iblis. Kenapa? Karena manusia itu sudah menjadi setan. Nah, dengan bulan Ramadan ini, ya, artinya Ramadan adalah pembakaran, pengukuran. Pertama, bahwa pada bulan Ramadan seluruh dosa umat Islam yang beriman kepada Allah yang berpuasa itu dilebur, artinya dihapus. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal pada bulan Ramadan atau meninggal sebelum bulan Ramadan yang akan datang, maka dia akan datang yaumul kiamah pada hari kiamat tidak punya dosa sedikit pun. Ini adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar-benar puasa. Saya ingin tanya, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, nanti malam puasa enggak? Coba, puasa enggak? Puasa enggak, Pak? Ada yang nanti malam puasa enggak? Enggak puasa. Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu yang cantik ini puasa nanti malam? Kenapa enggak puasa? Siang hari. Sekarang ini, Mbak di sini pada siang hari, pada malam hari puasa enggak? Gak berpuasa. Bagaimana Anda bisa berlaku jujur kalau pada malam hari tidak berpuasa? Selama 24 jam kita ini harus berpuasa. Ya. Selama 24 jam kita harus berpuasa. Cuma yang membatalkan puasa itu boleh kita makan, kita laksanakan. Makan, minum, berhubungan suami istri. Cuma yang rusak nilai puasa harus tetap ditinggalkan. Coba apa lagi? Bohong harus ditinggalkan. Iri hati harus ditinggalkan. Apa lagi? Banyak yang harus kita tinggalkan pada malam hari. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau istilahnya pada malam hari tidak berpuasa atau meninggalkan hal-hal yang dapat merusak nilai puasa, itu berbahaya. Makanya kenapa? Sekarang ini para pejabat yang levelnya haji bahkan mungkin bisa tiap tahun haji ataupun umroh, akan tetapi bagaimana? Banyak yang korup. Kenapa? Karena puasanya pada siang hari doang. Siang hari pun istilahnya hanya istilah makan dan minum saja dan meninggalkan berhubungan suami istri. Akan tetapi puasa hati ditinggalkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita ini meninggalkan yang dapat merusak nilai-nilai puasa. Dan itu yang paling penting. Makan, minum ditinggalkan, berhubungan seksual baru nanti kebiasaan. Siapa di sini ada yang udah batal belum? Belum batal ya? Siapa di sini ada yang udah batal? Ibu-ibu yang udah batal siapa? Ada enggak? Ya ibu-ibu batal pasti ada ya. Dalamnya menstruasi itu. Ya mesti batal.
Jadi kalau istilahnya bapak-bapak tidak puasa berarti naon? Satu jam awewe menstruasi. Jadi mulai lagi ayo nonton untuk puasa nges pakai ropek nges nyeratur pisan. Nah, betul nggak? Ya. Jadi bapak dan ibu sekalian, kalau kita istilahnya hanya makan dan meninggalkan makan dan minum saja atau berhubungan seksual, udah ngerti kayak pisan. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW atau konsep Allah Subhanahu Wa Taala bahwa puasa itu bukan hanya meninggalkan makan minum dan berhubungan seksual, akan tetapi meninggalkan apa-apa yang dapat merusak nilai puasa. Bohong, malas, iri hati panasan, ayat turang istilahnya tetangga beli mobil lagi, kita yang jangan pikiranana pastilah eta teh baru bisa menang nginjem atau warisan. Ya kenapa? Istilahnya tetangga yang beli mobil kok kita yang sakit kepala, betul nggak? Terus misalkan tetangga yang istilahnya rumahnya bagus, kenapa kita yang harus sakit kepala? Ya, biasanya ibu-ibu yang panasan. Kalau misalkan suami tetangga beli mobil panasan, kalau istilahnya tetangga rumahnya bagus panasan. Tapi anehnya kalau istilahnya tetangga itu suaminya nambah lagi, untuk panasnya. Kenapa suami saya itu nambah duit? Jadi kalau ibu-ibu panasan, tuh panasan duit kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa nilai puasa itulah yang sebenarnya yang akan menjadi nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Selama sebulan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga hawa nafsu, untuk meminus hawa nafsu. Jadi hawa nafsu istilahnya bukan istilahnya dikekang, akan tetapi diminus sesuai dengan porsinya. Supaya 11 bulan kemudian kita tampil menjadi manusia yang paripurna. Di samping hikmahnya adalah merupakan peluburan dosa dari Allah, kita dimaafkan semuanya dengan Idul Fitri minal aidin wal faidin. Kita pun dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan itu adalah pembakaran apa? Hawa nafsu. Ya. Segala hawa nafsu yang menimbulkan yang membatalkan puasa, yang mengarah kepada pelecehan terhadap maksiat, pelecehan terhadap nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita basmi semuanya. Sehingga setelah bulan Ramadan itu akan lahir manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang baru. Biasanya di mana-mana yang ribut itu adalah, apalagi kalau sudah mendekati istilahnya apa? Istilahnya tanggal seminggu, ya, seminggu setelah bulan puasa. Coba tarawih itu Bapak Ibu sekalian pindah, bukan di masjid lagi. Ke mall pindahnya, bukan tidak boleh ke mall ya, tapi harus ada waktunya. Kita lagi ke mana, ke ITC, apalagi ke pasar baru gitu kan. Ibu-ibu kan dari rumahnya puasa, pas cari pakaian cari yang murah. Ya iya mah apa yang murah mah, 10.000 tilu itu usum memang. Akhirnya bagaimana? Kehausan, atau juga lapar, akhirnya dia nyimpang di mana? Di warung teh botol. Yang dulu itu kalau hantu itu kan nggak kelihatan kakinya, ya, tapi badannya. Kalau sekarang bagaimana hantu itu? Kelihatan teh kakinya aja unggul, sukunya unggul lagi awak nakman. Jadi teh ibu-ibu tah orang Cigonewa. Tapi dia nama diri kok orang Cigonewa, orang Kota Wugo tentunya. Walaupun di Cigonewa dekat Pak. Udah ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin panjang, tapi memang waktunya yang memisahkan kita. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa menambah keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan kita termasuk orang-orang yang ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.